Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Maulana Andika dengan NIM 1513612316 dari kelas 1B pada mata kuliah Praktikum PLC. Di sini saya akan mensimulasikan pada penugasan di job sheet 2, yaitu dapat dilihat yaitu pada job sheet 2 terdapat sebuah studi kasus dengan 3 langkah ataupun 3 algoritma seperti yang pada gambar. Maka selanjutnya adalah untuk mensimulasikan untuk penyelesaian pada studi kasus tersebut. Pada langkah pertama, kita dapat menggunakan komponen input dengan logika NO atau normally open dengan inisialisasi alamat 10.0 sebagai PB start, lalu dengan menggunakan logika NC sebagai PB stop dengan alamat 10.01 dan pada logika NC 10.02 sebagai PB emergency dengan aktuator konveyor dengan alamat 0.00. Melalui langkah awal tersebut, maka sudah didapatkan 4 komponen yang akan digunakan, yaitu PB Star dengan logika NO dengan alamat 10.00, lalu PB Stop dengan logika NC dengan alamat 10.01, lalu ada PB Emergency dengan logika NC dengan alamat 10.02, dan ada aktuator dengan alamat 0.00 sebagai konveyor. Pada langkah selanjutnya, kita akan membuat rangkaian latching, yaitu di mana sebuah rangkaian disusun dengan paralel dengan program yang sebelumnya. Untuk rangkaian latching, kita akan menggunakan logika NO dengan alamat 0.00 yaitu sebagai alamat dari konveyor, lalu disusun secara seri dengan logika NC dengan alamat 10.01 yaitu sebagai PB stop. Setelah semua logika program ladder diagram tersusun, maka kita dapat mensimulasikannya dengan menggunakan Work Simulator Online. Pada kondisi pertama, sistem akan mengaktifkan konveyor dengan memberikan logika 1 pada PB start. Di kondisi tersebut, dikarenakan PB Star diberikan logika 1 dan konveyor aktif, maka rangkaian latching dengan alamat konveyor juga akan aktif. Lalu pada kondisi kedua, yaitu pada PB Stop, jika diberikan logika 1 yang tadinya menggunakan logika NC, maka akan membuka menjadi normally open. Dan pada kondisi tersebut, maka konveyor akan tidak aktif dikarenakan arus terputus pada kondisi alamat PB Stop yang tadinya NC terbuka menjadi NO. Pada kondisi ketiga yaitu adanya tombol emergency dom, yaitu dimana ketika tombol emergency dom diaktifkan, maka konveyor akan mati total dan tidak dapat dinyalakan kembali meskipun tombol start sudah ditekan atau sudah diaktifkan. Akan tetapi konveyor dapat aktif ketika tombol emergency dom itu sudah dilepas ataupun di reset terlebih dahulu. Dapat dilihat pada video simulasi tersebut, di mana ketika tombol emergency dom diberikan logika 1 yang sebelumnya menggunakan logika NC, maka akan terbuka menjadi logika auto normally open, sehingga arus pun terputus dan konveyor mati. Dan ketika di mana kondisi PB start sudah di reset dari logika 0 ke 1, konveyor juga tetap tidak akan aktif dengan selama PB emergency masih menggunakan logika 1, yaitu yang tadinya NC menjadi NO. Konveyor dapat aktif kembali ketika PB emergency di reset ataupun dilepas. Sekian pemaparan simulasi program untuk penyelesaian pada studi kasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.